Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali. Masih bersama Mas Rita Pen yang masih berbagi informasi tentang apa saja. Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di channelnya Mas Rita Pen yang masih berbagi informasi ataupun sharing tentang perkuliahan di UT. Jadi pada hari ini tanggal 18 Juni tahun 2023 dan ini hari Minggu, waktu di mana saya akan melaksanakan ujian tugas akhir program atau TAP. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini sudah semester akhir dan nanti akan mengikuti TAP, mungkin hari ini juga persiapan. Nah, bagi teman-teman yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang melihat video ini mungkin bisa jadikan gambaran ya, ternyata pelaksanaan TAP itu persiapannya seperti ini. Jadi teman-teman, di sharing pada video kali ini nanti akan saya berikan sebuah vlog saja singkat-singkat nanti biar teman-teman itu punya gambaran tentang pelaksanaan UAS TAP itu persiapannya apa saja. Nah, hari ini saya mau berangkat, sekarang itu jam 11 kurang 5 menit dan nanti saya akan mendapatkan jadwal ujian tugas akhir program itu jam 1. Masih ada 2 jam dan lokasi dari tempat ujiannya itu dari rumah saya ke lokasi itu sekitar 45 menit. Jadi nanti paling enggak saya sampai di sana ya sekitar jam 12-an lah sudah sampai di sana, dan nanti masih ada waktu 1 jam bisa saya pergunakan untuk mungkin makan atau mungkin minum atau mungkin sambil belajar kembali yang sudah saya pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, siapa tahu nanti kesempatan untuk belajar lagi masih ada. Jadi teman-teman yang harus dibawa ketika ujian tugas akhir program itu apa? Tentunya dari diri kita, teman-teman, ini nggak cuma TAP aja, mungkin UAS. Kalau bisa gunakan baju, celana panjang, bersepatu, itu yang menjadi pedoman atau mungkin ketentuan dari UT ya, penting rapi, sopan, dan lihat seperti itu ya. Jadi yang harus dibawa apa teman-teman? Yang harus dibawa yaitu teman-teman ini boleh dibawa, boleh enggak. Nah, kebetulan siapa tahu nanti saya di sana masih bisa belajar, maka ini akan saya bawa. Karena apa, di ujian TAP di prodi saya teknologi pendidikan itu tidak open book tapi close book, jadi tidak boleh membuka buku. Tapi ada juga yang prodi-prodi yang lain ya, itu yang boleh membuka buku. Jadi ketentuan ini tidak bersifat umum, itu bukan, tapi di setiap prodinya. Kebetulan di prodi saya itu tidak boleh membuka. Kenapa membawa buku hanya 5? Karena memang mata kuliah pendukung di tugas akhir program itu di prodi saya hanya 5. Nanti ada ketentuannya setiap prodi ya. Saya nggak hafal di prodi yang lain, tapi di prodi saya itu ada 5 mata kuliah pendukung program. Kemudian untuk TAP, karena TAP itu kan nanti berbasisnya soalnya itu di komputer, tapi kita menjawab menggunakan tulisan tangan, maka yang akan dibawa teman-teman pastikan membawa ballpoint. Ballpoint, jangan lupa ini ballpoint di bawah, pensil juga siapa tahu nanti berguna jika UTM ini berguna, tapi kalau TAP kayaknya TAP itu menggunakan ballpoint. Lewat tipek, siapa tahu nanti tipek nanti berfungsi di sana, penggaris siapa tahu berfungsi di bawah saja. Kemudian identitas diri ya, identitas diri itu bisa KTP, bisa KTM, kartu tanda mahasiswa di sini, jaring satu di sini. Kemudian apakah perlu membawa laptop? Tidak usah, maka ini akan saya matikan saja laptop saya. Charger HP, siapa tahu nanti berguna di sana. Siapa tahu HP kita drop, mau menghubungi siapa nanti, siapa tahu ya. Ini dibawa saja untuk persiapan. Ini bukan ketentuan dari pelaksanaan UAS ya. Kemudian apalagi yang harus dibawa? Stella nggak usah ya, ini Stella buat ruangan ya, Stella nggak usah. Jangan lupa matikan laptop jika ditinggal. Apalagi ini bahan pembelajaran saya tadi malam, surat-surat seperti ini. Kalau mau dibawa juga boleh, bawa saja kalau misalnya mau dibawa, tapi saya rasa
di bawah saja, siapa tahu nanti di sana penting. Kemudian sisa kopi diminum dulu kalau masih teman-teman pas waktu belajar sambil ngopi ya, dihabisin dulu sayang. Nah, apalagi persiapannya kurang lebih itu teman-teman persiapan untuk mengikuti UAS TAP ini atau mungkin UAS yang lain. Yang perlu diketahui memang satu adalah alat tulis itu wajib, entah ballpoint, entah pensil, penggaris, penghapus, spidol atau mungkin tipek dan sebagainya. Intinya alat tulis teman-teman yang punya itu dibawa saja. Kemudian kartu tanda identitas diri, KTP atau KTM. Dan iya teman-teman jangan lupa, karena saya tadi di awal tadi tidak menunjukkan KTPU, kartu tanda peserta ujian, itu wajib teman-teman. Nah kebetulan di KTPU saya itu ada di kendaraan, di mobil, jadi nanti tinggal saya masukin di tas saja. Baik teman-teman, ini adalah opening saya ketika saya mau berangkat ujian tugas akhir program pada hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran semua. Nanti akan saya review atau mungkin sedikit saya shoot, ambil videonya di lokasi sana. Oke teman-teman, saya sudah siap untuk berangkat TAP. Nah, jangan lupa membawa tas seperti ini biar perlengkapannya komplit di sana. Masker nanti sudah tidak pandemi tetap bawa masker ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau tidak bawa bagaimana ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, ini buat antisipasi saja. Oke teman-teman, let's go, kita berangkat. Jangan lupa matiin semua. Kebetulan ini istri saya dan anak saya juga pergi, jadi rumah ini kosong. Semua itu harus dimatikan dulu karena ditinggal ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah sampai di lokasi dan saat ini jam 12 kurang 10, berarti tepat tadi saya tuh berangkat dari rumah jam 11 lebih, ya 11 lebih 15-an, dan sampai di lokasi jam 12 kurang 10. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk mempersiapkan diri, mungkin sambil nanti minum kopi dulu atau mungkin sambil belajar atau mungkin nanti melihat lokasi ruangannya di mana. Nah, jadi teman-teman di kesempatan vlog ini mungkin apakah nanti di ruangan itu bisa melakukan shoot video atau enggak, saya kurang tahu. Nanti jika memungkinkan nanti akan saya buat sedikit ya gambaran lokasinya seperti apa, mungkin jika itu memungkinkan, karena ini kan lokasi ujian, tentunya ada aturan yang tidak boleh menggunakan atau mungkin membawa handphone atau gadget atau mungkin perangkat elektronik yang lainnya. Dan ini yang teman-teman harus antisipasi, memang lebih baik datang terduluan daripada teman-teman tergesa-gesa. Oke, kita ada mahasiswa manajemen nih kayaknya. Ada mahasiswa manajemen harus kasih selamat. Udah pada karir ya, keren ya. Masih keburu sih. Cuma dari sini cuma 15 pakai motor kan? Iya.
Oke teman-teman, sahabat UT, saya sudah selesai mengerjakan tugas akhir program atau ujian TAP di tahun 2023 ini. Dan dari mulai jam 1, sekarang ini jam 15.30 itu saya sudah keluar. Itu artinya saya kerjakan selama 2,5 jam dari 5 soal, dan 5 soal itu soalnya beranak artinya jika teman-teman pernah mengikuti THE ya kurang lebih adalah seperti itu. Soal-soalnya di THE sama seperti itu dan diberikan kasus, dan kasus itu harus kita jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, serta lebih ke analisis soal. Itu penting. Sebenarnya kalau analisis soal sih sepertinya enggak, karena ketika kita membaca dengan baik soal tersebut, itu sebenarnya kita udah tahu nih, ini harus dijawab dengan ini, karena jawabannya itu tidak bisa dijawab dengan jawaban lain, karena harus ada itu. Yang penting adalah ketepatan di dalam menentukan apa nih yang akan dijawab di nomor 1, karena di nomor 2 dan 3 itu masih ada kelanjutannya, hanya nanti perbedaannya adalah di cara menjawabnya saja. Kemudian untuk soal nomor 1 dan 1 itu skornya itu 15 kalau salah. Kemudian untuk nomor 2 itu 30, nomor 3 30, dan nomor 4 dan 5 itu 15. Nah teman-teman, kurang lebih adalah seperti itu teman-teman untuk WhatsApp itu sebenarnya. Dan yang bikin saya lebih kesel jadi di dalam satu ruang itu saya sekitar 20 mahasiswa ya, 20 mahasiswa. Itu dari 20 mahasiswa itu yang close book atau mungkin tidak boleh membuka buku itu hanya saya. Yang lainnya boleh membuka buku karena dia ketentuan dari UT. Karena ketentuan dari UT, ketika nanti kita masuk ke suwo.ut.ac.id, kemudian kita membuka soalnya, itu ada ketentuannya, boleh membuka buku atau tidak. Jadi sebelah saya membuka buku, sebelah kiri saya membuka buku, depan saya membuka buku, dan belakang saya membuka buku. Tapi hanya saya yang tidak membaca buku. Karena ini sudah menjadi ketentuan dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baik teman-teman, sahabat Mas Ritepen, sahabat UT dimana-mana berada, sekian sedikit vlog dari saya pada hari ini yang berkaitan dengan pelaksanaan WhatsApp. Semoga saya mendapatkan nilai bagus. Walaupun misalnya dia tanya kira-kira kemungkinan besar dapat berapa, kalau 100 tidak mungkin, 90 juga tidak mungkin, ya mungkin 88 lah. Karena saya hanya kesulitan dijawab nomor 5, nomor terakhir. Itu karena saya sedikit antara rancu antara jawaban ini pakai A atau B aja. Semoga ini ya paling enggak lulus dari ujian ini. Baik, terima kasih teman-teman sahabat UT, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.